DGbers, selamat datang di podcast Dewan Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Senior Akademia, bersama Birka Septi Melanie Brusmiring. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa FAO melaporkan sepertiga bahan pangan yang diproduksi dunia terbuang dan menjadi sampah yang tidak dapat didaur ulang. Sementara di saat yang sama, kebutuhan dunia akan pangan harus tercukupi untuk 9 miliar penduduk pada tahun 2050. Karena itu, perlu kiranya kita mempertimbangkan food loss and waste. Mari kita diskusikan bersama Profesor Sony Priyarsono. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Terima kasih atas undangannya. Oke, terima kasih juga Pak atas kesediaannya untuk menghadiri. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Berbicara tentang food loss and waste nih Pak, mungkin sebagian dari kita masih sangat kurang paham tentang food loss and waste. Apalagi juga DGbers di sini lebih mau paham dari Bapak sebagai ahlinya. Boleh disampaikan Pak? Ya, ada yang mengusulkan terjemahan. Food loss diterjemahkan menjadi susut pangan. Susut pangan. Sedangkan food waste diterjemahkan menjadi mubazir pangan. Mubazir pangan. Ya, jadi lebih mudah barangkali dijelaskan pakai contoh. Misalnya produksi nasi. Nasi itu kan dari beras. Beras itu dari gabah. Betul. Gabah itu dari padi. Betul. Jadi artinya ada serangkaian proses mulai dari on farm, sawah sampai ke meja makan. Kan gitu ya. Betul Pak. Nah, kalau tahapnya itu masih dalam perjalanan, nah itu namanya food loss. Oke. Tapi kalau sudah jadi nasi, nah itu food waste. Artinya misalnya dari proses mengubah padi menjadi gabah, ada yang terjajar di jalan. Oke. Misalnya dari gabah ke beras, ada yang rusak oleh karena terlalu lama disimpan. Nah itu namanya food loss. Tapi kalau sudah jadi nasi atau mungkin sudah jadi beras, artinya sudah siap untuk dikonsumsi oleh manusia, kemudian airnya tidak dikonsumsi, nah itu namanya food waste. Kira-kira begitu. Sebetulnya bisa dikonsumsi, bisa dimakan, tapi kok kemudian mubazir. Nah itu namanya food waste. Kira-kira begitu gampangannya supaya lebih mudah dipahami. Oke, dengan contoh yang benar-benar sangat dipahami. Jadi food loss adalah serangkaian yang tidak termanfaatkan. Ya, kalau food waste tadi mubazir yang harusnya termanfaatkan tapi disia-siakan gitulah ya Pak bahasanya. Oke, kalau pengertian food loss and waste sudah kita ketahui bersama, nah kita juga perlu tahu nih bagaimana apa penyebab terjadinya nih Pak. Ya, kalau yang food loss itu umumnya terjadi oleh karena prasarana dan sarananya itu kurang memadai. Atau teknologinya itu belum dikuasai oleh para pelakunya. Kira-kira begitu, misalnya gudangnya suhunya kurang cocok, atau mungkin banyak hama ya, banyak tikus dan sebagainya, maka boleh dikatakan sarana dan prasarana dan teknologi itu persoalan food loss. Nah kalau food waste itu bergantung pada perilaku manusianya, bagaimana dia menilai menghargai pangan. Ada orang yang tidak paham bahwa untuk sampai pangan itu prosesnya panjang sekali. Ya betul Pak. Jadi betul-betul tidak menghargai usaha yang sudah dicurahkan untuk menghasilkan pangan itu. Ini sering sekali kita lihat misalnya kalau di pesta-pesta itu lapar mata kan. Ya. Jadi kita mengambilnya banyak, tahu-tahu tidak dihabiskan. Nah itu kan soal sikap ya. Betul. Bagaimana kita menghargai pangan itu sudah memakan, sudah menyerap upaya yang sangat besar loh. Kok disia-siakan gitu. Jadi bergantung kepada bagaimana sikap atau cara orang menghargai pangan. Gitu kira-kira penyebabnya itu. Selama kita menyepelekan upaya yang sudah dicurahkan untuk membuat pangan, selama itu pula persoalan food waste ini bakal terjadi terus. Oke, berarti DGbers juga perlu ketahui bersama kalau food loss and waste ini bukan satu penyebab, tapi karena food loss tadi melalui rantai-rantai dan proses yang panjang, jadi memang karena operasionalnya gitu ya Pak, teknologi yang memadai, seperti gudang juga yang Bapak sampaikan tadi. Kalau food waste adalah bagaimana kita menyikapinya. Nah, berbicara tentang food loss and waste,
Berarti udah ada dong ya Pak secara global, bukan Indonesia saja gitu ya Pak. Dari globalnya bagaimana Pak? Apakah sudah ada data food loss and waste ini Pak? Secara umum sebetulnya riset mengenai FLW ini belum cukup banyak. Oke. Artinya belum banyak orang yang menyadari tentang pentingnya riset mengenai FLW ini. Maka datanya sebetulnya masih kurang memadai. Tapi dengan segala kekurangan itu sudah disepakati, tadi sudah disebut juga oleh Birka, sekitar sepertiga dari produk yang sebetulnya bisa dimanfaatkan ternyata terbuang. Besar sekali kan? Betul. Sepertiga itu. Nah itu bisa dirinci-rinci lagi ya. Misalnya kalau dalam bentuk berat ya, menurut data Bappenas itu 23 sampai 48 juta ton per tahun. Wah. Itu kan banyak sekali ya. Betul Pak. Atau itu setara dengan 115 sampai 184 kilogram per kapita per tahun. Ini untuk Indonesia. Wah, jadi setiap baru satu negara ini ya Pak? Iya, setiap orang Indonesia itu memubazirkan ya, memubazirkan pangan itu sebanyak kurang lebih 150 kilogram per kapita per tahun. Ada yang bilang Indonesia itu juara 2 sedunia dalam hal memubazirkan pangan. Lapar mata tadi Lapar ya. mata, kurang menghargai betapa susah itu untuk bisa menghasilkan pangan itu. Kira-kira seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk food loss-nya ada Pak besarannya Pak? Atau hanya food waste-nya saja nih Pak? Ada sebetulnya, memang ada beberapa versi ya. Misalnya kalau dihitung kerugian ekonominya ya, itu kira-kira 4-5% PDB Indonesia. PDB itu produk domestik bruto. Jadi produk dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara, sebuah perekonomian dihitung pakai rupiah dalam 1 tahun. Itu kira-kira 4-5% hilang percuma. Kemudian kalau mau menggunakan rupiah ya, 213 sampai 551 triliun per tahun. Itu kurang lebih 1/5 dari anggaran negara Indonesia. Terbuang percuma gitu. Dengan sikap tadi ya Pak menyikapi food waste tadi. Nah, satu lagi nih persoalannya. Kalau kita membuang pangan secara mubazir seperti itu, ada satu lagi persoalan, yaitu emisi karbon. Ini kan lagi ngetren kan? Birka kan belajar dari itu, ESL kan, mempelajari bagaimana pencemaran lingkungan dan sebagainya. Nah, ini sumbangan terhadap pencemaran lingkungan juga besar, sampah dari pangan ini. Ada datanya, 1.702,9 megaton CO2 ekuivalen. Selama berapa tahun? Selama 20 tahun. Selama 20 tahun. Ya, jadi luar biasa besar itu persoalannya. Berarti kita nggak harus menyalahkan gas rumah kaca aja ya Pak, tapi memang pembuangan dari sisa makanan juga ada sumbangsi besar juga. Betul. Seperti itu persoalannya. Oke Pak, berbicara tentang food loss and waste Pak, apakah sudah ada digaungkan kebijakan nih Pak? Oke, jadi dari sisi pemerintah memang kita mengharapkan kebijakan ya. Betul. Kalau di dalam negeri barangkali bisa dilakukan edukasi ya, penyuluhan. Jadi literasi ya, apa itu istilahnya? Pemahaman masyarakat mengenai persoalan ini perlu ditanamkan. Sosialisasi lah gitu ya Pak? Ya, pertama penyuluhan. Kedua, penyediaan prasarana sarana teknologi yang tadi sudah saya sampaikan ya, di sepanjang rantai pasok namanya kan, supply chain itu ya. Itu mesti dicukupi sehingga memadai. Kemudian mungkin kita perlu menerapkan seperti peraturan yang biasa di negara maju ya. Di restoran-restoran itu kalau ada orang menyisakan makanan yang dia sudah pesan, kasih sanksi. Kena charge ya Pak? Kena charge begitu. Jadi jangan berpikir bahwa sudah bayar kemudian seenaknya. Iya betul. Jadi harus tanggung jawab. Itu pangan itu bukan milik pribadi, itu milik bersama sebetulnya. Jadi walaupun dia sudah bayar, sudah membeli, kalau tidak dihabiskan harus dikasih penalti, kasih sanksi. Itu sudah berlaku di banyak negara maju. Perlu kita terapkan di sini. Kemudian satu lagi tadi sudah saya sebut ya, itu mengenai riset. Jadi itu riset mengenai FLW ini belum cukup banyak. Sehingga kami ingin mengimbau kepada pemerintah supaya memberikan perhatian yang lebih banyak. Sehingga FLW ini bisa dikurangi
dan banyak hal baik bisa kita ciptakan dengan cara itu. Itu untuk dalam negeri ya, Birka ya. Okay, Pak. Untuk international relations, hubungan internasional, kita perlu bekerja sama dengan negara lain, khususnya mitra dagang. Jadi gini persoalannya, kadang-kadang kita mengekspor pangan ke negara di luar negeri tentu saja, kemudian sampai di sana ditolak karena dianggap tidak memenuhi syarat keamanan pangan. Standar kualitas mutunya gitu ya Pak? Mereka punya standar yang kita belum diberitahu secara rinci sebelumnya. Kan persoalan sebetulnya bisa kita atasi. Ya, betul. Kalau saja informasi mengenai standar keamanan pangan itu sudah diberitahukan sebelumnya, nggak ada lagi masalah begitu loh. Ya, betul. Persoalannya itu belum efektif. Sepertinya gampang tapi ternyata tidak gampang ya. Itu soal apa? Bertukar informasi, masalah sepele kan, itu belum optimal. Jadi kita ingin mengusulkan dalam rangka G20 yang tahun ini Indonesia jadi presiden kan ya. Ya, betul. Itu mestinya negara-negara itu disadarkan akan pentingnya meningkatkan efektivitas pertukaran informasi terkait dengan standar keamanan pangan supaya pengekspor pangan itu tidak dirugikan karena sudah kita kirim ke sana, sampai di sana diperiksa ternyata tidak memenuhi standar atau peraturannya diubah. Bahkan ada yang menuduh ini akal-akalan, yaitu dalam rangka mencegah masuknya barang ke suatu negara. Itu istilahnya itu proteksi ya. Kita diproteksi oleh mereka begitu loh. Dengan dalih standar keamanan pangan. Padahal itu akal-akalan. Ada tuduhan seperti itu. Jadi harus transparan. Jadi Pak, peraturan harus diketahui oleh semua negara pengekspor supaya tidak terjadi penolakan, rejection bahasa Inggrisnya. Itu lumayan besar itu. Padahal kita tahu bahwa yang mengekspor itu UMKM. Kan kasihan tuh, atau nelayan miskin. Jadi sudah miskin, kemudian sudah memperoleh ikan untuk diekspor misalnya kan, sampai di sana ditolak. Itu kan kasihan karena mereka orang kecil begitu kan. Ya, betul. Nah, jadi ada persoalan itu juga gitu ya. Jadi kita ingin meningkatkan efektivitas pertukaran informasi, lebih terbuka lah begitu kan. Kalau ada perubahan peraturan kasih tahu kan sebelumnya, jangan mendadak begitu gitu kan. Kemudian juga nggak boleh apa itu istilahnya prinsip perdagangan bebas kan. Jadi kalau kita mengekspor ya harus diterima dong, jangan dicegah-cegah dalam rangka proteksi tadi itu gitu. Kita menginginkan itu mumpung Indonesia jadi presiden G20 tahun ini. Kira-kira seperti itu. Ada salah satu juga output dari G20 ini tentang food loss and waste ya Pak. Iya. Oke. Nah, untuk tadi berbicara tentang global, dari masyarakatnya sendiri apa nih Pak yang bisa kita lakukan bersama? Ini untuk Birka ini. Gimana tuh Pak? Yaitu ibu rumah tangga, ya kan, perlu mendidik anaknya agar menghargai pangan. Karena pangan itu dihasilkan melalui upaya yang sangat panjang. Jadi jangan ada sebutir nasi pun yang terbuang sia-sia. Ya. Itu kan ibu rumah tangga yang paling berperanan. Ya ayah juga berperanan, tapi kan yang mendidik anak-anak ya. Ibu. Nah itu kan umumnya ibunya kan. Betul, ya. Jadi kita sangat mengharapkan itu. Jadi kita perlu memberikan apa istilahnya, pemberdayaan peran ibu rumah tangga. Mereka perlu dikasih penyuluhan mengenai itu. Itu satu. Yang kedua, perlu ada gerakan sosial. Jadi semua orang kita minta agar supaya sadar akan pentingnya persoalan ini. Jadi kita gaungkan, nggak tahu caranya gimana ya. Apakah dalam apa itu WAG ya, WAG itu WhatsApp group itu kan. Itu kita buat poster ya kan. Jangan membazirkan pangan. Misalnya kayak begitu kan. Kemudian ada informasi-informasi yang mendidik begitu kan. Jadi ada gerakan, ya ada gerakan sosial namanya ya. Terus satu lagi ada kampanye yang besar-besaran dari para tokoh masyarakat yang influencer ya, yang mampu menggerakkan semangat masyarakat ya. Apakah itu pemuka agama atau artis seniman atau mungkin apalah tokoh masyarakat, itu kita minta untuk ini, untuk kampanye nasional. Jadi ini bukan pekerjaan 1-2 orang, semua mesti bergerak. Soalnya tadi itu besar sekali ini apanya? Kontribusinya Pak.
mubazirnya itu loh sampai sepertiga coba itu, aduh unbelievable gitu kan kira-kira ya. Benar, Gitu Pak. Birka. Jadi mudah-mudahan Oke. ada perubahan gitu. Amin, amin. Tadi kita udah bahas tentang rumah tangga ya Pak, konsumen kecilnya gitu lah Pak. Kalau untuk industrinya gimana nih Pak? Nah, industrinya memang harus berani berinvestasi. Ya. Misalnya alat-alat pendingin. Banyak kan pangan yang mudah rusak oleh karena terlalu tinggi suhunya, kurang dingin. Kalau dingin kan menjadi lebih awet. Betul. Nah, itu kan perlu investasi. Nah, itu kita minta cobalah investasi gitu ya. Okay. Mungkin dengan bantuan pemerintah juga oke. Kita rela lah ya dengan uang rakyat kita bantu industri agar supaya peralatan ya infrastruktur istilahnya kan itu memadai sehingga pangan yang rusak bisa dikurangi kuantitasnya. Gitu kira-kira. Nah, tadi berbicara tentang data Pak, apalagi kita seorang akademisi ya Pak, untuk researcher berikutnya apakah yang ada saran dari Bapak untuk coba meneliti tentang food loss and waste ini, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang lagi cari topik tentang penelitian skripsinya gitu Pak? Iya, jadi pertama itu memang perhatian atau kesadaran bahwa persoalan ini penting. Itu perlu juga pemerintah ngasih contoh. Ya. Nah, kemudian kalau itu dianggap penting, berarti disediakan sarana prasarana dana yang cukup. Betul. Berarti sistem pengadaan datanya harus disediakan. Ini semuanya uang nih ujung-ujungnya. Iya, ya benar-benar Pak. Nah, jadi sekarang ini karena datanya minim ya, kadang-kadang simpang siur. Mana yang benar? Apakah angka ini atau angka itu? Betul. Antara satu institusi dengan institusi yang lain nggak klop kadang-kadang. Nah, kan susah kita mengambil keputusan untuk membuat public policy kalau tidak didukung oleh data yang benar. Ya. Nah, jadi data pertama itu harus dipastikan benar itu dulu kan. Kemudian kalau perhatian kita memang cukup memadai, ya dibuatlah program, dibuatlah rencana. Ini dulu yang diteliti, kalau ini informasinya sudah tersedia, tahap berikutnya ini dan seterusnya. Jadi kita mengharapkan adanya istilahnya itu evidence based policy. Kebijakan yang didasarkan pada bukti, bukan hanya intuisi gitu ya, tapi dengan bukti. Pertama harus ada data dulu, kemudian ketersediaan data, satu lagi ya perhatian yang cukup. Komitmen ya, bukan hanya komat kamit, tapi benar-benar komitmen itu diwujudkan dengan penyediaan ya sumber daya yang memadai. Betul. Untuk riset. Gitu kira-kira harapannya. Oke, wah luar biasa sekali DGBers. Jadi banyak juga peran-peran dan juga kontribusi yang bisa kita sama-sama ikut ambil andil dalam food loss and waste ini. Nah, yang terakhir nih Pak, peran dari DGB, Dewan Guru Besar Indonesia, Institut Pertanian Bogor ya Pak. Kalau Indonesia terlalu besar ya Pak. Oh ya, tapi Indonesia juga nggak apa-apa. Oh, boleh ya Pak. IPB kan besar. Nah, jadi bisa mengajak perguruan tinggi yang lain untuk ikut juga. Jadi tentu saja bisa kita menyumbangkan pemikiran. Kira-kira seperti ini loh yang sebaiknya dilakukan, baik oleh pemerintah, baik oleh industri, baik oleh rumah tangga. Ini mesti bareng-bareng, semua kerja bareng. Karena persoalannya serius ini. Iya, gitu, bukan main-main lagi ya Pak. Bukan main-main. Gitu. Oke, boleh Pak yang terakhir take actionnya nih Pak. Gimana kita lakukan step awalnya Pak? Step awalnya kita bertekad. Mengurangi FLW. Mulai dari diri sendiri. Oke, gitu, siap. Oke, ada yang mau disampaikan lagi Pak ke DGBers semuanya di sini? Ya, saya berharap kesempatan seperti ini bisa memberikan inspirasi sehingga mudah-mudahan bisa mengubah sikap dan perilaku kita tentang pangan. Kita hargai pangan karena untuk membuat pangan itu prosesnya panjang. Seperti itu pesan dari saya. Oke, terima kasih sekali Pak sudah menyempatkan waktunya dan juga berbagi kepada kita semua di sini tentang food loss and waste. Semoga Indonesia dan juga rakyatnya, kita semua di sini sadar bahwa pentingnya pangan adalah harga hidup dan matinya masyarakat. Persis. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga DGBers sudah mau menonton dan juga menyaksikan dari tayangan hari ini. Jangan lupa juga untuk selalu mau stay tune di podcast lainnya. Jadi sampai bertemu di Siniar Akademia berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.